guys, selamat datang di channel Kawan Cerita. Hari ini kita akan bahas tentang dunia gym. Mendatangkan bintang tamu salah satu perwakilan dari Jambi dengan Pak Parul. Arul. Pak Parul. Pak Parul. Pak, untuk pertanyaan pertama, alat gym yang biasa dipakai buat latihan awal sih biasanya alat seperti apa? Kalau alat gym itu yang biasa kita pakai kan, itu alat gym itu ada yang namanya, ada yang pakai mesin, ada yang sifatnya manual. Nah kalau pakai mesin itu banyak, itu ada kita pakai pull down, ada itu untuk main back. Sudah itu kita kalau kita mau pakai dumbbell untuk main chest boleh. Sudah itu kita mau pakai stick juga boleh, mau pakai dumbbell untuk main back boleh, pakai pull down juga boleh. Kalau sudah itu kita main pakai kaki, itu alat leg press namanya, alat leg itu yang ada di gym. Jadi, permainan di gym itu ada 4, yang utamanya. Yang pertama itu adalah chest atau dada. Yang kedua itu adalah back atau punggung. Yang ketiga itu adalah shoulder atau bahu. Yang keempat baru kaki, leg. Itu dasar-dasarnya, Pak ya? Dasarnya. Habis dari main chest nanti itu ada namanya chest, back, shoulder atau bahu dan leg itu adalah otot besar. Sedangkan itu habis itu nanti baru setelah kita main otot besar baru kita main otot kecil. Itu namanya otot kecil ya. Sudah itu otot kecil itu terbagi lagi, itu ada yang namanya tricep, bicep, hanya 2. Sudah itu setelah main otot kecil baru kita main ABS, abdomen atau perut itu. Yang untuk di gym itu secara anunya lah, secara kasarnya itu. Otot kecil dengan otot besar tuh posisinya di mana? Kalau otot besar, umpamanya nih chest. Ini otot besar itu kayak kita main dada. Chest namanya. Sudah itu kalau kita main back itu otot punggung. Itu otot punggung. Boleh saya peragakan otot punggung. Boleh saya buka baju enggak? Boleh. Boleh. Ya lebih jelas. Nah ini contoh kita main otot dada. Ini bisa kita pakai mesin sama fungsinya. Bisa pakai dumbbell. Jadi kita baring. Nanti kalau di gym bisa saya jelaskan. Jadi tetap ototnya seperti ke atas. Soalnya ke atas. Itu untuk pembesaran dada. Otot besar. Dada juga ada dada atas, dada tengah, dan dada bawah. Jadi permainannya beda. Nanti cara megang dari alat gym tersebut beda nanti. Cara meletakkannya pun beda. Posisi tangan beda. Nah sudah itu kalau kita main back itu ada untuk punggung, pembesaran otot punggung. Ya selanjutnya Pak, kenapa orang harus ke gym? Apa olahraga di rumah aja nggak cukup? Sebenarnya banyak rekan-rekan saya juga yang punya alat gym. Tapi semangat kita untuk berkumpul dengan rekanan di gym itu, kalau kita di rumah itu akan cepat bosan. Oh iya. Tapi kalau ketemu di gym, ketemulah kawan kita. Kalau kita di rumah itu untuk safety-nya, untuk keamanan itu kurang. Kalau di gym kita ada yang namanya rekanan atau sparingan. Guna sparingan itu nanti kalau kita ngangkat beban tidak sanggup, dia bantu kita untuk ngangkatnya. Itulah guna kita di gym atau sparingan, atau namanya kawan kita tolong minta support. Support itu artinya membantu kita di dalam melaksanakan aneka kegiatan apapun yang namanya di gym. Kenapa? Yang kita mainkan itu bukan kayu, bukan bambu, besi yang dengan beban berat atau sangat berat sekali. Risiko besar kalau kita main di rumah. Kalau kita main di rumah, tahu-tahu kita main tadi, beban tadi tidak terangkat, siapa yang bantu kita? Bisa info kita, celakalah kita. Nah, itu guna gym, main di tempat gym. Jadi gym tuh apa cuma buat orang yang berotot besar aja? Atau berotot kecil bisa? Tidak. Ya ini saya ini, wah, perut ini sudah buncit Pak ya, sudah besar. Itu di gym Pak ya.
Itu Pak Jon, insya Allah tuh Pak Jon. Itu ada namanya kita main perut, namanya abdomen tadi. Bisa kita kecilkan nih perut kita. Itu guna di gym itu. Kenapa? Alat di gym itu sangat lengkap. Contoh di Porion itu alat sangat lengkap. Sudah itu dia tempatnya tinggi, dia luas. Nah kalau tempat kita sempit, itu nanti napas kita. Apalagi kita masih beban berat, oksigen nanti kurang, bisa bahaya. Selanjutnya nih, benar nggak gym tuh bisa buat tinggi badan? Kalau masalah gym itu, kalau kita mau tinggi badan, kita main pull up. Pull up. Di situ ada namanya pull up tuh, tempat pull up. Ya pull up itu untuk memanjangkan badan, untuk menambah tinggi. Alat di gym itu sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau kita mau tinggi, itu namanya pull up. Nanti kalau mamanya kita di tempat gym, saya peragakan. Nanti bagaimana kalau kita mau tinggi itu, apa kita kasih beban, bisa jadi biar cepat tinggi, atau kita nanti dengan kita tambah beban lagi di kaki, itu akan lebih cepat lagi. Tertarik di bawah. Iya, tulang dari tertarik. Dan juga yang namanya kita ya pasti adalah mengkonsumsi apa kita pakai suplemen atau kita pakai susu di rumah, atau kita pakai yang makanan yang tidak kimia. Kalau saya pada umumnya saya tidak pakai kimia. Kenapa? Saya lebih suka yang alami. Kenapa? Yang pakai kimia itu bisa larinya ke jantung, ke pinggang, ke perut, ke tubuh kita lah. Kalau saya sifatnya alami. Di gym itu di samping menyehatkan badan, membaguskan body badan, sudah itu kita nanti di hari tuanya insya Allah kita tidak ada kena penyakit, ada kena penyakit stroke, tidak apa. Itulah sebenarnya itu Pak Jon. Kalau saraf kita tuh berfungsi, bergerak. Nah, itu. Jadi kalau berenang tuh mempengaruhi juga nggak? Kalau berenang itu Tinggi badan. sangat cepat untuk meninggikan badan. Kenapa? Dia bergerak seluruhnya. Iya, benar. Nah, olahraga yang paling berat itu adalah yang paling banyak mengeluarkan energi itu berenang. Itu ampun, itu paling kuat. Makanya orang berenang itu badannya tidak pernah pendek. Dia tinggi-tinggi orangnya. Impossible memang. Iya, benar itu. Apalagi anak-anak kan yang minum susu Milo tinggi, wah itu tahu berenang tambah tinggi lagi. Saya punya cucu tuh Pak, belum sekolah sudah tinggi. Nanti itu kan saya didik juga nanti di renangnya, dan juga orang tuanya mensupport, dan saya juga maunya cucu saya tinggi-tinggi. Jadi Pak, idealnya nge-gym buat pemula berapa kali seminggu? Idealnya nge-gym itu untuk pemula biasanya kalau bagusnya ya seminggunya 4 kali lah. 4 kali atau 5 kali. Kayak 1 minggu break 1 hari lah gitu ya. Break 1 hari atau break 2 hari boleh. Enggak masalah. Hari Minggu kan mana tahu ada pergi mau undangan, apa kan, ke acara ke-weddingan. Ya paling seminggu itu 4 kali. 4 kali lah ya. Ya. Rata-rata 4 kali. Enggak mesti setiap hari lah ya kan. Enggak setiap hari enggak. Kenapa? Ibarat sekolah itu ada waktu liburnya. Otot pun ada waktu liburnya. Jadi kalau kita paksa pun nanti itu tidak bagus. Namanya otot itu kita paksa ya untuk main. Malah jadi rusak. Malah jadi rusak. Jangan dikejut. Nah kecuali kita sudah yang walaupun sudah pro pun dia atlet pun dia harus ada waktunya istirahat, harus ada otot harus diistirahatkan. Jadi untuk atlet Pak, kalau seandainya nih dia demam 3 hari masuk rumah sakit, terus dia mulai lagi dari yang relax dulu kan? Ya, itu dari perbandingan dulu, nanti naik, baru naik. Kalau langsung berat, paksa kan ngejut gitu, nanti takutnya jantung, dari otot kita ini terkejut dia. Sama dengan kita, istilahnya kita lari kan, kayak kecil dulu, jogging dulu, habis jogging baru kita lari, sedang baru kita lari cepat. Gitu ya. Bagusnya kalau buat nge-gym latihan tuh pagi atau malam? Kalau sebagusnya Ya. Ini kalau sebagusnya itu kadang orang tuh kan banyak salah prediksi. Kalau yang bagus tuh pagi atau sore. Pamannya dari jam 2 sampai jam 5. Nah kalau malam itu sebenarnya untuk olahraga itu sudah tidak bagus lagi. Kenapa? Malam itu apalagi otot itu jam 10 malam atau jam 8 malam itu sudah waktu istirahat. Jadi nanti otot tadi untuk menyerap makanan, sudah itu dia untuk waktu dia istirahat, untuk dia berkembang. Kenapa otot itu berkembangnya malam? Kalau kita awal-awal nge-gym, kita jangan nih sakit di badan nih, jangan diurut. Sakit itu berarti otot berkembang. Berkembang dia. Jangan diurut. Kalau diurut percuma. Dia kembali lagi awal. Biarkan dia tadi. Biarkan nyut mau sakit kan, pegal. Biarkan dulu. Rutinkan dulu 3-4 kali hilang sendiri. Nanti
hilang sendiri itu. Besok kita main lagi, hilang itu. Yang rasa pegal tadi itu sudah berubah jadi otot, dia sudah itu, ya kita nanti kalau kita olahraga itu pasti lama-lama pasti kecanduan. Tidak olahraga, badan sakit-sakit lah, demam lah, yang batuk lah, dan lain sebagainya. Kalau kita berhenti nge-gym nih, otot tuh bakal jadi lemak lagi nggak? Kalau kita berhenti nge-gym, sebenarnya nge-gym boleh istirahat, cuman tapi kita bantu dengan olahraga di rumah. Umpamanya kita push up, Sambilan sit lah ya. up di rumah. Jadi kalau kita umpamanya otot tadi sudah besar, ya tahu-tahu kita berhenti nge-gym. Kalau kita istirahatkan total, dia pasti lembek dia. Banyak. Harus sekeras waktu kita nge-gym. Kenapa setelah olahraga atau nge-gym itu badan jadi pegal-pegal? Pada waktu kita olahraga gym itu, memang kita ngangkat. Namanya angkat beban. Angkat beban itu ya beban yang kita angkat ini kan berat. Tergantung kepada kemampuan kita ngangkat. Oh iya. Cuman Porsi kita lah ya. porsi kita ngangkat. Umpamanya jangan kita istilahnya Paksa. memaksakan diri. Itu bahaya. Bisa putus ya. Bisa putus. Nah, otot ini. Nah, jadi waktu kita ngangkat itulah yang namanya sakit-sakit itu biasa dalam gym. Ya namanya kita ngangkat beban kan. Sama dengan kita makan. Kalau makan kekenyangan, bergerak pun malas. Nah, disitulah kita nanti bisa beradaptasi lah dengan apa yang kita rasakan, pegal, sakit, semua itu. Nanti lama-lama hilang dia nanti. Setelah nanti kan kita buat tidur, ada waktu istirahat. Besoknya kita bangun pagi dalam keadaan segar kembali. Latihan kaki itu kalau untuk orang gym katanya penting. Pentingnya di mana? Penting, memang sangat penting. Sangat penting. Semua di gym itu semua sangat penting. Semua dibutuhkan semua. Baik dari main chestnya, main backnya, punggungnya, main baunya juga penting. Main kaki juga sangat penting. Kenapa? Ya kalau kita main kaki itu yang jelas tuh tingkat daripada hormon kita kaki ini fokus ke sana. Jadi di daerah paha gitu. Daerah paha ini, pinggang ke bawah. Jadi kalau kita untuk melakukan hubungan itu sangat baik sekali. Hubungan badan gitu. Hubungan badan sangat baik sekali. Jadi tingkat kekuatan kita tuh kan, stamina kita tuh adanya di kaki. Kalau kita untuk berhubungan kan, itu sangat penting sekali. Pengaruh gitu ya. Sangat pengaruh. Lanjut nih, Mak. Menurut Tua sendiri lah, kira-kira nge-gym tuh bagus juga, boleh nggak? Bagus atau boleh sih buat perempuan? Kalau untuk nge-gym, semua boleh. Semua boleh ya? Malahan sekarang ini perempuan kan, kenapa? Perempuan, baik pun gadis, yang sudah menikah, biasanya perutnya buncit, suatu perempuan masih gadis juga ada yang gemuk, dan lain sebagainya. Dengan gym itu, kita nanti ada tahu, oh ini main perut di sini, oh ini kita main untuk besaran pantat, main squat, semua ada semua di gym. Iya. Tergantung kita maunya kayak mana. Jadi kebanyakan sekarang itu, nah perempuan lagi itu apakah gadis atau ibu sekarang tuh banyak lah istilahnya maunya badan itu steady. Tidak ada yang namanya manusia ini baik pun laki-laki pun perempuan yang badannya yang gember atau kalau kami sebutnya banyak lemak atau tetelan tuh. Itu malu gitu. Gember-gember badan kan malu gitu. Apakah harus diet dulu, diet ketat kalau mau punya badan yang bagus? Sebenarnya kalau dari awal kita baru-baru di gym, sebenarnya diet itu nanti ya. Kita main gym dulu. Iya. Nah setelah kita tahu tadi ya, nanti pertama kita timbang berat badan kita, pamannya kan. Nah, nanti setelah kita nge-gym 1 minggu kita timbang lagi, 2 minggu kita timbang lagi, sebulan kita timbang lagi. Nah setelah itu nanti kita tahu, oh ini badan aku bisa kurus di sini, perut aku bagus karena aku main ini. Nah itu di sini. Pak Fahrul ini kan usia pengaruh dah. Ini kan Pak Fahrul ini kan umurnya sudah sampai kurang lebih 63. Jadi kata orang tuh kalau umur sudah lansia itu rentan dengan osteoporosis kata orang. Pengapuran tulang. Itu Bapak Fahrul ngangkat beban 260 kilo main kaki itu leg press. Pengaruh nanti kalau seandainya bisa iring berjalannya sama usia gitu. Sebenarnya begini Pak John dan rekan-rekan sekalian, kalau kita sudah biasa, karena orang itu kan melakukannya itu, kenapa? Waktu udah pensiun, udah siap olahraga. Sebenarnya olahraga apapun dia. Iya, apapun olahraganya. Ya kita, baik pun kita, kebanyakan orang sudah pensiun mulai mau sibuk olahraga. Nah, disitulah namanya
kita tuh namanya terkejut atau memaksakan diri. Sudah tahu kita umur kita sudah di atas 50. Kalau kita tua ini, kita bisa tahu ukuran. Dan mampu mengangkat 30, yang mengangkat 20. Dalam mengangkat 20, mengangkat 10. Yang penting badan kita semuanya bergerak semuanya, rutin. Tapi jangan, biasanya kalau sudah kita banyak olahraga itu, nanti olahraga itu mulailah demam lah, ya, yang sakit badan lah, kita bawa olahraga pelan-pelan lagi, merangkak gitu. Jangan takut lah, yang namanya olahraga itu malahan bukan istilahnya membunuh, malahan menyehatkan. Kalau kita tahu ada batasannya, pada ukuran dan ini kemampuan daripada diri kita sendiri. Jadi Pak sekarang di umur berapa ini? Sekarang saya 62. 62. Jadi beban paling berat tuh diangkat berapa? Kalau saya main leg press, saya pernah 300-an, ya, 300 lebih. Sebenarnya kalau orang nengok ini tidak mungkin ini gitu. Cuman tapi kita tadi kan tahu teori. Iya benar. Macam mana beban ini saya angkat, saya tidak cedera. Jadi ini Pak, terakhir nih Pak, kira-kira ada kegiatan apa Pak untuk ke depan ini tentang gym ini? Saya sekarang ini mulai tanggal 1 September, saya sudah mulai nge-press mainnya pagi sore, karena saya akan mempersiapkan diri saya untuk body contest di Jamtos nanti, Jambi, tanggal 28 bulan 9. Jadi saya tahun 2025 saya harus jago pola makan saya, olahraga saya ketat, waktu istirahat saya ketat. Cuman bagi saya namanya begadang dalam hidup saya. Minum narkoba itu saya sangat anti. Kenapa? Itulah yang membunuh diri kita sendiri. Kalau bagi saya itu, maaf ya Pak John, rekan-rekan sekalian, ya, bagi saya, kalau saya itu, moto saya 3 Pak. Yang pertama moto saya, berlari dan mengejar sampai ke titik akhir adalah suatu hal yang mesti aku temui. Dalam arti kata, apapun cita-cita saya harus sampai kepada yang saya inginkan atau yang saya harapkan. Yang kedua, saya punya moto, umur hanyalah angka. Iya benar. Umur hanyalah angka. Kalau kita dalam hidup ini, kita menganggap, umur aku sudah tua, habislah semua itu. Jadi kita mau kegiatan, tidak mau lagi, mencari rezeki tidak mau lagi. Kenapa? Dah tua tadi. Kita anggap diri kita tua. Yang ketiga, kalau saya Pak, di dalam dunia olahraga apapun, tidak ada kata-kata berat. Coba dulu, baru kita laksanakan. Atau laksanakan dulu, boleh kita katakan berat. Kalau bagi saya, tidak ada kata-kata berat. Kalau kita bilang beban itu berat, jangankan untuk mengangkatnya, menyentuhnya pun tidak mau. Belum mulai sudah menyerah Pak. Iya. Tuh Pak Farul, terima kasih udah berbagi di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi sebenarnya nge-gym itu tidak sesulit yang dibayangin. Tidak sulit dibayangkan. Selama tahu dasarnya. Selama tahu dasar, jangan, ya itu yang penting. Semua orang bisa mulai lah ya. Semua bisa mulai, tua muda gitu. Apalagi sekarang ini anak SMA kan banyak nge-gym. Ajari Pak gerakannya. Ya bagi saya ngasih ilmu kepada anak-anak muda. Itu ya satu bermanfaat bagi dia, sudah itu ada pahalanya juga untuk saya. Iyalah. Jadi jangan kita berharap sedikit duit. Saya ada harapan ini baru ini. Kalau Pak John, insya Allah Pak John, lagi sebulan setengah dengan saya habis itu ya. Lemaknya itu. Udah 9 bulan kata orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Parullah. Saya umur 62 tahun. Saya nge-gym di Purion Gym. Adapun yang punya gym ini adalah anak muda yang bernama Deki Karya. Purion Gym adalah Purion yang terbesar di kota Jambi dan terlengkap di kota Jambi. Dan juga sudah masuk ke tingkat level daripada ini provinsi. Di Gym Purion adalah tempat kumpulnya para atlet, baik pun atlet yang poprov maupun atlet yang junior ataupun senior. Dan juga Gym Purion itu mempunyai coach atau trainer sebanyak 5 orang. Kalau lebih untuk melihat alat-alat gym yang dipunyai oleh Purion, marilah kita ke dalam dan kita lihat bersama-sama.
Itu namanya apa, Pak? Itu untuk APS, abdomen. Abdomen dengan shoulder, dengan back, bahu, punggung. Repetisi baru harus minimal 3. Tidak apa-apa, begini semua dulu ya. Ayo, permainan chest ya. Oke. Ya. Dada ini ya, permainan dada chest. Ini ya. Posisi, ya, kita masuk ya. Ambil satu, ya, paling dulu, ya. Ya. Kalau mereka lipat dari sini ya, ke sini harus pagi dan terus ini kita dua, tiga, ini waktu kita waktu kita dorong itu naik ke atas. Dengan kerjakan jadi yang ini komentar ini baru ada tengah, ada dari bawah, dari atas, lagi Pak. Semua itu dari dasar. Ini Pak, dari Pak. Ya. Yang kena dominan, beda soal tangannya. Nah ini, kami kuat ini. Sampai. Ini saya. Ya. Lain tadi lain tadi ya mundur ya yang terus ini sampai buka yang begitu tangan kau ya ini ya iya apa tekan kan jadi membentuk sapi sampai ini ke depan ya begitu saya
A. Ya. Ini maju. Habis itu baru hidup. Itu ke sana. Ini balik lagi. Bawah. Atas. Itu. Depan tu. Ya. Maju lagi.